waktu saya mengambil amanah ini dan menerima amanah ini, itu saya sudah sangat khawatir dan merasa terintimidasi ya. Ada 3 dosa besar di unit pendidikan kita yang akan kita serang satu persatu. Dosa besar, 3 dosa besar itu adalah, satu adalah intoleransi. Memang banyak pro dan kontra dengan berbagai macam transisi ini dan harus kita terus sempurnakan. Tapi diam-diam ini ada suatu silent revolution yang terjadi. Tapi kurikulum sehebat apapun dengan guru yang tidak punya motivasi atau kemampuan untuk menginterpretasi kurikulum itu, tidak akan berhasil. Luar biasa resistensi dan konservatisme di dunia pendidikan, bukan hanya di Indonesia, di dunia, terhadap perubahan. Padahal dunia berubah, dunia tidak peduli dengan sistem pendidikannya. Dunia akan terus berubah, dan sistem pendidikan yang harus mengejar. The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Nadiem Makarim, 36 tahun, adalah sosok fenomenal dalam kabinet Jokowi. Banyak yang sinis ketika ia ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah ada yang mempertanyakan kemampuan saya dengan tanggung jawab sebesar ini? Pasti. Ia dianggap sekedar anak kaya yang sukses menjadi bos Gojek, tapi tak tahu apa-apa tentang pendidikan di Indonesia. Gojek is a mobile app that connects the most trusted and reliable ojeks. Namun dengan segera, ia menunjukkan rangkaian terobosan yang justru dilakukan di saat pandemi. Dari soal dana BOS, penghilangan ujian nasional, zonasi sekolah yang memeratakan pendidikan, dan program operasi penggerak. Nadiem juga dengan rendah hati menghadapi kritikan-kritikan terhadapnya. Ia bersedia minta maaf kepada publik dan bersedia belajar dari para senior. Nadiem adalah pemimpin masa depan Indonesia. Selamat sore Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Selamat sore, terima kasih sudah bersedia ketemu dengan kami dan menyapa para penonton Cokro TV. Kita hari ini akan bicara sekitar 1 jam Mas ya tentang Mas Nadiem. Orang yang bagi penonton Cokro TV juga pasti sudah sangat dikenal. Orang yang sedang banyak dibicarakan. Ini saya numpang tanya nih Mas. Mas Nadiem cukup tidur nggak sih sekarang? Kalau dibilang cukup, kayaknya belum bisa dibilang cukup tidur. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, masih sehat lah ya. Dalam 4-5 jam yang bisa tidur itu tiap malam ya alhamdulillah tidurnya lumayan nyenyak lah. Nyenyak lah ya, iya. Iya. Karena penonton Cokro juga tahu ya betapa kasus isunya berulang-ulang nih. Yang terakhir ini Mas Nadiem kemarin sampai ke NU ya, Mas? Itu gimana ceritanya? Iya, jadi selama ini kan seperti komitmen awal kita adalah untuk kembali menjelaskan program POP kepada para organisasi masyarakat yang waktu itu kan sempat ada beberapa isu untuk bergabung program ini. Jadi kita satu persatu kita datang, kita silaturahmi untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan programnya, tapi juga untuk mengundang saran bagaimana melakukannya agar kita bisa bersatu lagi sebagai masyarakat pendidikan untuk melaksanakan program POP ini dan membuatnya sukses. Jadinya harus kita rangkul sama-sama, kita harus selalu bersatu lah, karena kan ujung-ujungnya ini bukan untuk masalah polemik, ini adalah untuk anak-anak kita ujung-ujungnya gitu. Jadi itu komitmen saya dan komitmen Kemdikbud untuk kembali memperjelas, menyempurnakan program, sampai akhirnya keputusan terakhir adalah untuk memulai programnya Januari 2021. Itu adalah salah satu masukan dari berbagai macam organisasi masyarakat dan telah kita melakukan perubahannya. Perubahan input yang kedua mengenai yang perusahaan-perusahaan yang punya pendanaan independen dari CSR pun kita tidak ada lagi hibah dari pemerintah untuk perusahaan yang punya funding independen dari korporasi misalnya. Jadi itulah perubahan kriteria-kriteria yang sudah kita langsung laksanakan, dan PBNU kembali mendukung program POP, akan bergabung kembali. Ya, saya sangat senang
Dan harapan besarnya adalah untuk Muhammadiyah dan PGRI juga akan bisa bergabung kembali di Januari 2021. Ini barangkali sebagian orang ada yang menganggap bahwa ini Mas Nadiem rupanya, Mas Menteri ini rupanya tidak cukup kenal ya sama masyarakat pesantren gitu, masyarakat Islam dengan tradisinya. Itu Mas Nadiem kaget atau gimana Mas responsnya? Ya, saya nggak terlalu kaget ya. Mungkin yang saya kurang antisipasi dan mungkin sedikit khilaf adalah cara kami melaksanakan program POP-nya dan kurangnya sosialisasi sebelum program itu diluncurkan, itu mungkin kehilafan di pihak saya dan saya terima tanggung jawab itu, makanya saya akhirnya berbicara mohon maaf karena memang proses dan penjelasannya tidak jelas gitu. Tapi dari sisi familiaritas kepada kultur saya, ini negara saya dan saya juga pernah tinggal di pesantren waktu masih kecil, walaupun cuma hanya beberapa hari, tapi sempat di Oh ya? iya, sempat di pelosok di Kediri di pesantren Al-Falah. Oke. Masih kecil sama ayah saya gitu untuk mengenal. Dan tentunya saya juga bukan cuma itu, tapi saya SD-nya di sekolah Al-Izhar di Jakarta. Jakarta. Ya, dan itu sekolah Islam juga gitu. Jadinya dari sisi pengenalan mungkin organisasi masyarakatnya mungkin belum kenal, tapi dari sisi tradisi dan ritual negara saya rasa saya cukup familiar lah, nggak kaget gitu. Cuman mungkin harus karena waktu itu COVID dan proses sosialisasinya juga tersendat, harusnya kita melakukan upfront investment lah terhadap penjelasan program ini. Karena Mas Ade, salah satu hal yang mispersepsi dan yang banyak menyinggung banyak member-member daripada organisasi masyarakat ini adalah karena ada persepsi ini adalah pembagian hibah pemerintah untuk mengimplementasi program pendidikan. Ya itu salah. Makanya kalau memang seperti itu ya jelas jomplang, nggak cocok Mas Ade gitu, karena ada organisasi yang besar sekali dengan punya jumlah unit pendidikan yang di bawah kelolaannya besar sekali, ya tentunya tidak proporsional. Nah itu persepsi itu harus kami jelaskan satu persatu agar hilang. Ini bukan, ini adalah laboratori, ini program pendanaan laboratori, prototip model perubahan pendidikan. Jadinya bukan masalah besar kecil, masalahnya adalah kita mau melebarkan berbagai macam jurus, lalu jurus yang berhasil terukur secara standar, semuanya dapat ranking yang sama, nanti dapat ukuran yang sama berdasarkan asesmen kompetensi, dan yang berhasil kita ambil jurusnya dan kita implementasikan dalam skala nasional. Jadinya beda total, persepsinya adalah yang banyak menyinggung member-member dari organisasi masyarakat itu karena mereka mengira, oh ini adalah nilai dari kontribusi mereka di dunia pendidikan. Nah itu sangat berbeda dari realita. Ini adalah prototipe, laboratori untuk menarik petikan-petikan jurus-jurus strategi transformasi sekolah melalui transformasi guru dan SDM di macam-macam organisasi. Jadi logikanya adalah semakin lebar kita bisa menarik eksperimentasi ini, semakin kita akan menemukan kekayaan strategi atau jurus transformasi sekolah. Gitu kan. Ya, apalagi memang Mas Nadiem kan belum juga setahun kan ya menjadi menteri, jadi memang masih perlu belajar lah kira-kira begitu. Tapi buat saya yang luar biasa tuh Mas Nadiem itu nggak banyak loh menteri yang bersedia untuk mengucapkan permintaan maaf, bahkan pernyataan memohon bimbingan. Itu memang sesuatu yang ada dalam diri Anda ya? Iya, saya rasa itu suatu hal yang wajar ya di budaya kita. Saya nggak ngerti, cuman karena saya tiba-tiba menjadi menteri terus nggak boleh bilang minta maaf, saya nggak ngerti itu logikanya. Jadi sebagai pemimpin kita akan selalu, dan ini mungkin yang nggak disadari banyak orang, pemimpin itu membuat berbagai macam keputusan yang tidak bisa membahagiakan semua orang. Dan bagi orang yang mungkin merasa itu bukan keputusan yang baik, atau mungkin semua kebijakan itu kan ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan dan lain-lain, dan
sebagai pemimpin, apalagi di pemerintahan dan apalagi sebagai menteri, kita harus mengambil keputusan sulit itu setiap hari. Dan bagi yang merasa dirugikan atau bagi yang merasa mungkin tersinggung karena ada isu-isu lain, ya harus kita bersimpati dan berempati dong sama mereka. Jadi saya banyak yang mengira, oh ya Mas Tri kenapa harus minta maaf, itu kan mengakui kesalahan. Saya bilang tunggu dulu. Meminta maaf untuk suatu reaksi yang terjadi, itu bukan berarti kita bilang bahwa program itu salah atau yang kita lakukan salah, tapi ada ketidaksempurnaan yang harusnya kami antisipasi sebelumnya. Jadinya menurut saya, bagi saya sangat wajar sebagai pemimpin untuk bisa minta maaf, dan saya ekspektasinya akan pasti lebih banyak lagi minta maaf ke depannya. Karena dalam perubahan ini pasti banyak yang ada unsur resistensi, ada yang mungkin tidak mengerti arah perubahannya, tapi ya namanya perubahan ya harus sering kita mencoba hal-hal yang baru, banyak sekali pasti kesalahan yang terjadi, dan itu adalah hal yang wajar ya di semua kepemimpinan. Saya nggak tahu satupun pemimpin yang tidak melakukan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu dan terus berusaha. Karena kalau pemimpin itu tidak melakukan kesalahan, artinya dia tidak melakukan tugasnya untuk melakukan perubahan. Tidak ada yang namanya perubahan tanpa resiko, tidak ada perubahan tanpa resistensi. Jadinya saya malah lebih khawatir kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak dikritik atau tidak mengalami resistensi, karena itu artinya berarti mungkin dicek dulu tuh job desk-nya, ya kan? Harusnya belum melakukan cukup signifikan perubahan kalau tidak ada pro kontranya gitu. Yeah. Untuk yang isu Komnas HAM, saya terus terang Mas Ade lumayan kaget sih dan lumayan agak sedih, karena siapapun yang tahu saya itu adalah saya dan keluarga saya ya, kami adalah pejuang multi generasi untuk hak asasi manusia dan untuk Indonesia gitu. Jadi buat saya itu cukup kaget dan cukup sedih waktu saya dilaporkan, karena Permendikbud yang dipermasalahkan itu kita keluarkan khusus untuk memberikan regulasi hukum bagi semua perguruan tinggi untuk segera bisa melaksanakan relaksasi UKT. Jadi sorry, yang diprotes itu sebetulnya apa, Mas? Yang diprotes itu beberapa hal, dua hal sebenarnya katanya ya, ini yang saya dengar dari mahasiswa itu. Satu adalah adanya klausul di dalam Permendikbud revisi kita yang menyebut bahwa memang masih harus bayar UKT. Tapi yang saya ingin jelaskan kepada mereka adalah itu adalah Permendikbud yang merangkum seluruh kebijakan UKT. Kenapa kita keluarkan lagi, Mas Ade, adalah karena waktu kita kemarin krisis, tiba-tiba banyak sekali mahasiswa resiko drop out. Langsung dong reaksi Kemendikbud, kita langsung mengumpulkan semua rektor, terutama yang PTN yang di bawah kita kumpul lagi, kita bilang ayo segera lakukan relaksasi UKT. Mereka kembali ke kita langsung bilang, Pak, Mas Menteri, tidak ada payung hukumnya untuk kita melakukan ini, nanti kita bisa celaka. Langsung kita balik ke biro hukum kita redraft itu Permendikbud UKT untuk menjelaskan ini semua opsinya yang bisa dilakukan untuk melakukan relaksasi UKT. Kita keluarkan segera mungkin. Nah, itu sebenarnya untuk itu. Jadi saya cukup shock waktu dengar bahwa itu yang diserang, padahal itu adalah jawaban kita untuk concern para rektor bahwa mereka mau melakukan tapi mereka tidak diberikan payung hukumnya. Saya mau ini kepada penonton sedikit ya. UKT itu kalau nggak salah ini Mas ya, uang kuliah tunggal. Iya, betul. Jadi pembayaran. Ada yang disampaikan Mas Nadiem itu artinya sebetulnya Mendikbud justru ingin agar ada relaksasi terhadap pembayaran uang kuliah, begitu ya Mas ya? Betul. Nah, karena itu pertanyaan saya adalah yang diprotes itu apa sebenarnya jadi? Kayak saya juga sedikit bingung Mas Adi, karena sebenarnya yang memang diharapkan banyak mahasiswa adalah ada keputusan dari pusat, ya idealnya adalah keputusan pusat untuk meng-cut UKT misalnya berapa itu. Tapi kan itu bagaimana caranya gitu, karena kan universitas itu harus melakukan relaksasi sesuai dua hal. Satu, harus tidak bisa memukul rata, berarti anak-anak mahasiswa yang mampu itu harusnya tidak disubsidi kan, harusnya difokus untuk yang tidak mampu. Itu poin yang pertama. Poin kedua adalah
bagaimana membayar dosen selama ini jika mayoritas daripada cost mereka adalah cost SDM gitu. Banyak orang mengira bahwa cost di universitas itu, oh ya kan kalau kita nggak pergi ke universitas harusnya biaya listrik, peralatan, prasarana turun. Tapi ternyata waktu kita masuk ke dalam keuangan di universitas, banyak cost yang harus yang harus dinaikkan untuk biaya PJJ. Banyaknya TIK yang harus disiapkan. Itu meledak biaya data dan kuota untuk itu. Untuk bayar software SaaS dan lain-lain. Cloud computing infrastruktur yang harus di-purchase untuk meningkatkan kapasitas untuk PJJ dan lain-lain. Jadi net-net itu sebenarnya penurunan efisiensi daripada tidak melakukan PJJ itu sangat kecil. Dan ini bukan cuma di Indonesia, saya cek loh sama menteri-menteri pendidikan lainnya di dunia luar. Itu juga sama, sebenarnya cost mereka tidak terlalu signifikan penurunannya gitu. Karena ada cost ekstra yang harus dibayar. Jadinya mahasiswa memang benar kita akan berjuang untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin dari pemerintah pusat, dan saya akan terus berjuang untuk melakukan itu. Tetapi kita harus berpikir kritis di saat ini, di mana mahasiswa juga harus mengerti bahwa lalu bagaimana universitas akan membayar gaji dosen? Apa dosennya harus dipecat juga? Gitu. Kan kita harus memastikan bahwa ada kesinambungan finansial di dalam universitas kita gitu. Jadi saya itu mungkin bagian dari tanggung jawab saya sebagai Menteri Pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis agar kalau kita melihat suatu sisi dan setiap kali masyarakat ataupun mahasiswa meminta sesuatu, memikirkan secara holistik kompleksitas. Jadi bagaimana caranya? Saya sempat satu sesi waktu itu dengan para mahasiswa, saya senang banget bertukar karena mereka pintar-pintar sekali, pintar debat dan lain-lain. Tapi saya bikin aturan sama mereka bahwa ada aturan main kalau mau diskusi sama saya. Di sini boleh bilang apa aja. Tapi kalau mau mengkritik harus selalu disambung dengan solusi yang pragmatis. Jadi harus ada solusinya. Itu aturan mainnya kalau berinteraksi sama Mas Menteri. Yang terjadi gimana, Mas? Iya, mereka akhirnya terpaksa bukan hanya mengeluh, tapi membilang rekomendasi gitu bahwa, dan ternyata rekomendasi mereka bagus-bagus sekali kalau kita benar-benar mempush mereka gitu. Tapi harapan saya senang sekali ingin berdialog dengan mahasiswa, tapi mohon berikan kami solusi yang praktis, karena dari pemerintah kami bisa memecahkan berbagai macam masalah itu juga ada limitasinya gitu. Tapi harus mengimbangi berbagai macam kepentingan dari sisi bagaimana dosennya, bagaimana agar universitasnya punya nggak keuangannya, bagaimana mahasiswanya, jangan kita memberikan relaksasi bagi yang sebenarnya tidak membutuhkan, tapi yang membutuhkan itu gimana caranya dan lain-lain gitu. Jadi nggak semuanya bisa ketok sulap tiba-tiba jadi, Mas Adi gitu. Tapi Mas Nadiem tuh sampai bertemu ya dengan mahasiswa langsung? Untuk yang baru-baru ini belum. Yang tadi dibilang diskusi itu yang mana? Oh, itu udah sering sebelumnya, bukan yang topik ini, Komnas HAM yang baru isu Komnas HAM ini belum. Tapi sebelum itu kita terus berinteraksi dengan BEM, dengan berbagai macam mahasiswa di seminar-seminar, itu kami terus berinteraksi. Oke. Mas, ini kan buat perguruan tinggi ya. Salah satu juga isu terbesar ini kan soal belajar jarak jauh dan lain-lain yang tiba-tiba saja harus dihadapi oleh Mas Nadiem ketika baru beberapa bulan saja menjadi menteri. Boleh nggak dengan ringkas saja Mas Nadiem ceritakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan itu kan pasti berat sekali bikin kurikulum, bla bla bla. Gimana Mas? Iya, di mana ya mulainya ya? Satu hal secara personal Mas Ade, itu waktu saya mengambil amanah ini dan menerima amanah ini, itu saya sudah sangat khawatir dan merasa terintimidasi ya dengan besarnya tantangan dunia pendidikan kita, karena mungkin belum banyak orang yang menyadari bahwa sebelum pandemi kita sudah mengalami krisis pembelajaran di negara ini, dan itu harusnya tidak ada lagi perdebatan mengenai itu. Hasil PISA dan berbagai macam data point yang telah kita lihat, baik dari produktivitas ekonomi kita, baik dari perspektif dari employer atau industri, mau angka PISA, semuanya datanya sama. Angka PISA apa itu Mas? Angka PISA itu tes global ranking sistem pendidikan atau kualitas
bernalar kritis, numerasi, literasi, dan sains. Jadi ya ujian nasionalnya dunia lah gitu. Tapi yang fokusnya bukan kepada informasi, fokusnya kepada kompetensi, kemampuan bernalar ya. Jadi berdasarkan itu dan semua data, kita harus mengakui bahwa ada krisis pembelajaran. Karena Indonesia di bawah ya, Mas? Sangat di bawah ya. Terutama dalam aspek literasi, dan itu yang paling mengkhawatirkan. Dari semua itu, literasi bisa dibilang yang terpenting. Karena itu adalah dasar dari pembelajaran sumur hidup. Jadi itu saja sudah bikin saya ini merasa luar biasa terintimidasi dengan problem sebesar itu di negara 4 terbesar di dunia dari populasi, dengan infrastruktur dan negara kepulauan terbesar dengan infrastruktur yang masih belum memadai di berbagai macam daerah, dengan kebudayaan yang sangat beragam. Itu saja sudah merupakan tantangan berat. Pada saat pandemi keluar, itu bisa bayangkan nggak saya, Mas Adi? Jadi masalahnya dengan kenapa ini isu pandemi ini menjadi semakin kritis itu bukan karena itu saya, tapi tidak ada preseden, tidak ada bukunya, tidak ada SOP. Waktu saya berbicara, saya sering sekali berbicara dan bertukar pikiran dengan kementerian-kementerian pendidikan di negara-negara lain. Dan mereka pun mengakui ini adalah pertama kalinya. Jadi semua ini tidak ada SOP-nya, tidak ada modulnya gitu. Jadi kita harus terus belajar bagaimana kita menghandle ini dan menyeimbangkan berbagai macam kepentingan krisis. Jangan lupa ya Mas Ade, kita ini bukan hanya ada krisis kesehatan, kita ada krisis ekonomi, dan banyak sekali orang sudah mengakui bahwa atau beropini bahwa krisis ekonomi ini malah udah melebar lebih besar bagi banyak orang, mereka merasa lebih besar dari krisis kesehatannya. Dan juga ada satu lagi nih krisis yang jarang sekali diomongin orang, yaitu krisis pembelajaran yang semakin akut gitu. Jadinya pada saat ini terjadi, kita harus yang tadinya baru mulai melakukan lompatan-lompatan besar di program Merdeka Belajar, kita harus riset. Kita harus riset dan memitigasi krisis yang sudah ada, yaitu anak-anak tidak bisa sekolah. Ya, jadi kita harus benar-benar melakukan berbagai macam hal. Jadi apa yang kita lakukan? Pada saat krisis terjadi, kita adalah yang pertama menyebut, oke, kita bikin keputusan dari pemerintah pusat, kita tutup sekolah. Itu kita salah satu sektor yang tercepat melakukan. Maret ya, Mas? Ya, langsung kita buat keputusan dari pusat. Terlalu lama kalau dibiarkan masing-masing daerah untuk menentukan sendiri dan lain-lain. Kita stop dulu, karena kita sadar ini udah menjadi krisis kesehatan yang menyebar kemana-mana. Itu yang pertama kita lakukan. Kedua, kita langsung merangkul berbagai macam pemain teknologi di bidang pendidikan, dan kami juga mengoptimalisasikan rumah belajar, platform kita sendiri untuk bisa digunakan dengan berbagai macam akomodasi data gratis yang diprioritaskan referensi. Ketiga, kita baru sadar, kita dibilang bahwa ini akan ada krisis dari sisi penganggaran. Langsung kita mengambil keputusan yang sangat berbeda dari sebelumnya untuk melepaskan kriteria penggunaan dana BOS untuk apapun yang dibutuhkan. Mau untuk membayar honorer yang selama ini mengalami krisis ekonomi, silahkan. Mau digunakan untuk pulsa murid, untuk mereka bisa mengikuti PJJ, silahkan. Mau digunakan untuk membeli alat TIK, untuk persiapan PJJ, silahkan. Kalau mau digunakan bahkan digunakan untuk persiapan protokol kesehatan, untuk ancang-ancang persiapan sanitasi dan lain-lain, silahkan digunakan. Dan ini adalah yang kita lepas dulu, karena itu anggaran yang dari pusat kami berikan langsung ke sekolah-sekolah. Sorry, Mas. Jadi sebelum ini sebetulnya polanya bagaimana? Dibagi-bagi, dipagu-pagu semuanya. Untuk alat buku segini, kalau mau buat TIK pun di limit segini, guru honorer bolehnya berapa persen, 10-20% dan lain-lain. Jadinya kita langsung, ini masa krisis, biarkanlah kepala sekolah menentukan apa priority ya, atau yang terpenting pada saat ini untuk mengantisipasi krisis ini. Nah, sorry, itu uangnya memang dikirim langsung ke sekolah, bukannya dikirim ke dinas atau pemerintah daerah dulu? Betul. Dulunya sebelum kami melaksanakan kebijakan salah satu episode Merdeka Belajar kita
itu semuanya lewat Pemda dulu. Dan yang terjadi karena berbagai macam isu administrasi dan lain-lain, setiap tahunnya kepala sekolah di bulan-bulan pertama harus meminjam uang dari orang tua, harus menunda penganggaran mereka atau membeli hal-hal yang dibutuhkan untuk sekolah karena menunggu anggaran BOS ini cair dari Pemda karena banyak levelnya. Kita melakukan pada saat itu kita mengambil keputusan beserta dengan Kemenq dan Mendagri untuk memutuskan rantai itu. Transfernya langsung terjadi kepada sekolah dan untuk pertama kalinya di lama sejarah Indonesia bahwa tidak ada lagi talang-talangan oleh orang tua di awal itu. Tapi tentunya media jarang sekali menginterview kepala sekolah gitu. Terus terang ya. Tapi ini merupakan perubahan yang fundamental yang sudah terjadi gitu. Jadi ini perubahan langsung ke sekolah itu bahkan dikeluarkan sebelum terjadinya pandemi. Betul, sebelum terjadi pandemi. Pada saat pandemi terjadi kita buka, kita kunci-kunci pagunya kita buka dan memberikan full diskresi kepada kepala sekolah untuk bisa menggunakannya untuk pulsa anak-anak dan mahasiswa dan lain-lain. Itu belum selesai. Setelah itu kan tiba-tiba lompat banyak kritikan mengenai tidak bisa menggunakan teknologi untuk melakukan PJJ. Langsung kita cari akal lagi. Kita buka TVRI untuk belajar dari rumah programnya, kita jadikan itu suplemen. Di atas itu kita juga melakukan RRI, jadi radio sekarang kita ranah ke sana sebagai salah satu channel tambahan. Bukan cuma itu, setelah itu kita mendengar bahwa sebenarnya pendanaan mahasiswa nih lagi kritis. Kita realokasi dana kita sampai dengan 1T, kita tambahkan 420.000 mahasiswa yang membutuhkan relaksasi, bukan relaksasi, di sini bisa dibilang subsidi UKT. Yang kami distribusikan ke universitas untuk mereka yang menentukan berdasarkan kriteria kemampuan yang sudah kita set. Itu kita realokasi. Di luar itu kami mendengar banyak sekali sekolah swasta yang mengalami kondisi kritis karena banyak sekali orang tua tidak bayar SPP. SPP itu iuran buat bayar sekolah ya. Jadinya setelah itu kita mengambil akal gimana caranya, dana BOS ada dana BOS kedua dan ketiga namanya BOS afirmasi dan BOS kinerja. Ini untuk pertama kalinya kita kerahkan untuk sekolah swasta juga. Jadi kami segera mengalirkan itu dan kami untuk pertama kalinya yang tadinya eksklusif buat negeri kita berikan kepada sekolah swasta. Jadinya ada banyak yang telah kita lakukan dan tentunya yang terakhir yang telah kita lakukan dua hal yang besar Mas Ade adalah dengan begitu banyaknya komplain dari orang tua dan siswa mengenai begitu besar beban kerja yang harus dilakukan karena sekarang pokoknya semuanya dikasih kayak PR dan anak-anak stres, orang tua stres, guru pun tidak merasa ini terlalu bermakna tapi merasa terpaksa karena standar pencapaian kurikulum nasional 2013 itu menentukan bahwa ini harus kejar tayang semua modul-modul ini. Jadi kita mengambil langkah yang sangat agresif dengan ini bahwa kita menyisir lagi semua kompetensi dasar yang ada, kami memilih yang paling esensial dan yang menjadi prasyarat untuk maju ke jenjang berikutnya, untuk preparasi ke tahun berikutnya. Jadinya banyak yang mata pelajaran yang kompetensi dasarnya kita turunkan sampai 30-40% jumlahnya, tapi bukannya arti kualitasnya menurun, malah kita memberikan kesempatan bagi guru untuk lebih mendalami yang esensial, yang berfokus kepada foundational skills, numerasi, literasi, kecakapan hidup, dan pendidikan karakter. Jadi ini SD ya, Mas? Bukan, itu untuk SD, SMP, SMA, tiga-tiganya. Ya. Jadi ada pemangkasan ini, materi pelajaran gitu lah kira-kira? Bukan pemangkasan materi, pemangkasan kompetensi dasar, yang nanti ada implikasinya terhadap jumlah materi yang harus di-cover. Ya. Kompetensi dasar itu memberikan kisi-kisi bagi guru bahwa untuk di mata pelajaran ini, anak itu harus bisa melakukan X. Itu yang namanya kompetensi dasar. Itu tadinya banyak sekali Mas Ade. XYZ ya? Betul. Ada macam-macam. Ada yang juga X-nya lebih banyak dari satu gitu. Banyak yang indih juga. Jadi itu yang kita sederhanakan sehingga jauh lebih mudah bagi guru melakukan pendalaman dan juga untuk fokus kepada anak-anak yang resiko ketertinggalannya itu sangat tinggi gitu. Maksudnya apa, Mas? Jadinya agar memberikan waktu bagi guru, misalnya dia mau membuat kelas khusus grup kecil
remedial class untuk bagi mungkin anak-anak yang paling membutuhkan bantuan. Jadi dia bisa ada lebih banyak waktu bagi guru fokus kepada anak-anak yang benar-benar perlu didampingi. Bukan hanya yang punya kebutuhan spesial, tapi juga banyak anak-anak yang mungkin memang kondisi sosioekonominya tidak memadai dan lain-lain. Jadi memang ada ketertinggalan, dan agar mereka tidak lebih tertinggal, penyederhanaan kompetensi dasar itu bisa membantu. Tapi itu nggak cukup, Mas Ade. Kita juga menyadari bahwa untuk yang paling rentan, yaitu yang SD, karena kan semakin muda semakin rentan ya dengan PJJ, semakin muda semakin tidak optimal pembelajaran jarak jauh. Itu harus disadari. Kalau anak kuliah 1 tahun tidak belajar, itu ya masih oke lah gitu. Dia bisa mengejarnya, mencari pengalaman yang lain. Tapi kalau anak umur 8 tahun, anak umur 6 tahun, misalnya di SD, dia misalnya tidak belajar 1 tahun, itu signifikan sekali terhadap pengembangan dia ke depannya gitu. Jadinya untuk SD kita fokus, yang tadinya biasanya makan waktu bertahun-tahun bikin kurikulum baru atau modul baru, kita dalam waktu 3 bulan telah mengeluarkan modul-modul spesifik dengan emphasis kepada peran orang tua. Jadi ada bagian di worksheet-nya semuanya bagi orang tua, apa yang bisa mereka lakukan secara sederhana untuk membimbing anaknya dan melakukan aktivitas-aktivitas dalam rumah. Dan ini adalah untuk siswa-siswi di SD. Dan banyak sekali aktivitasnya kontekstual, artinya bercampur dengan aktivitas di rumah tangga. Contoh, anak-anak kelas 3 belajar ada suatu exercise, suatu paket modul di mana dia membantu ibunya masak, misalnya nasi goreng atau apa, dan harus melaporkan dan melakukan kalkulasi kebutuhan resepnya, kebutuhan bahan-bahannya untuk bisa membuat 1 porsi nasi goreng. Dan dengan itu dia bisa 1, belajar konsep-konsep numerasi secara kontekstual. Kedua, menjaga hubungan erat dengan dia dan ibunya dia. Dan 3, pembelajaran jadi relevan yang tadinya. Jadi lebih kontekstual, itu yang kita maksudkan dengan kecakapan hidup, Mas Ade. Jadi ini modul-modul ini sudah mulai keluar dan akan terus kita update tiap bulan agar guru merasa nyaman dan legal bahwa mereka kalau melakukan modul ini dengan orang tuanya, guru tidak melanggar aturan kurikulum. Jadi itu yang kita keluarkan kemarin dan tentunya bersamaan dengan relaksasi zona kuning. Ya. Itu ini Mas, berlaku di semester baru ini ya, jadi sampai akhir tahun ya? Atau barangkali perampingan itu atau reformulasi itu juga akan relevan kalaupun misalnya COVID ini udah selesai? Ya, kita belum tahu itu, Mas Ade. Jadi kita harus evaluasi lagi. Jika ternyata berbagai macam penyederhanaan kurikulum ini berdampak sangat positif dan feedback kita dari guru dan orang tua itu lebih baik, baru dari situlah kita akan mengambil langkah apakah aspek-aspek dari perubahan atau aspek-aspek dari kurikulum darurat ini bisa kita permanenkan ke depannya nanti. Itu harus matangkan dulu evaluasinya dan harus berbicara dengan lebih banyak guru, lebih banyak murid dan orang tua. Iya. Karena barangkali gini ya, selama ini kan juga sebetulnya sudah ada narasi atau wacana bahwa sebenarnya yang diajarkan di Indonesia ini kebanyakan ya. Jadi materi-materinya banyak yang anak cucu gitu ya. Nah itu barangkali justru COVID ini mengajarkan kita semua bahwa sebetulnya yang dasar itu adalah sesederhana seperti yang barangkali sekarang dirancang. Betul, karena dan ini sangat sulit juga untuk saya jelaskan gitu, karena sebenarnya kenapa kita berubah dari menghilangkan ujian nasional dan berpindah kepada standar yang lebih mirip, namanya asesmen kompetensi, tapi esensinya itu, spiritnya itu sangat selaras dengan PISA. Jadi gimana Mas? Tolong ini barangkali bisa didetailkan nggak? Jadi karena kita akan mengukur sistem pendidikan kita berdasarkan tes baru ini, namanya asesmen kompetensi dan survei karakter, kita akan secara otomatis merubah apa yang terpenting di dalam pembelajaran kurikulum dan masing-masing kelas dan masing-masing ruang kelas di sekolah-sekolah kita. Berubah dari yang tadinya mementingkan volume informasi yang harus diserap, berubah menjadi pendalaman
konsep fundamental, ya, fundamental, konsep fondasional, seperti kemampuan mengerti suatu teks, kemampuan menganalisa suatu masalah, kemampuan menggunakan konsep numerasi untuk memecahkan suatu masalah. Konsep-konsep itulah, numerasi, literasi, dan norma atau nilai-nilai itu adalah yang sebenarnya penting pada saat mereka maju ke jenjang berikutnya. Pada saat mereka keluar dari dunia pendidikan dan dunia yang nyata, itulah yang akan menjadi jauh lebih penting gitu. Jadi kita melakukan transformasi yang cukup dramatis nih dengan menghilangkan UN yang tadinya fokusnya itu juga ya memang dibilang fokusnya kompetensi, tapi banyak sekali informasi yang harus dihafalkan ya, tanda kutip dihafalkan untuk bisa mencapai itu. Jadinya itu kira-kira perubahannya seperti itu, Mas Ade. Tadi saya harap itu menjawab setengah dari pertanyaannya ya. Ya kejawab, tapi kan gini, saya membayangkan implikasinya serius kan Mas. Transformasi ini mensyaratkan banyak sekali yang harus diubah. Materi pelajaran, buku pelajaran, cara mengajar guru. Itu bagaimana Mas ya membayangkan itu akan dilakukan di Indonesia yang sebesar ini? Ya akan sangat sulit. Tapi sejak kapan sangat sulit itu menjadi kriteria untuk tidak melakukan yang harus dilakukan? Sudah. Betul. Jadi saya suka sedih kalau dapat, karena saya senang dikritik. Saya terus terang senang dikritik karena saya belajar dari kritikan. Tapi ada beberapa kritik-kritik yang bikin saya sedikit resah, sedikit khawatir gitu. Contoh adalah sekolah itu jangan dijadikan tempat untuk bereksperimentasi. Ya. Saya terus terang saya paling tersinggung dengan statement ini. Karena sekolah itu ditantang menciptakan anak-anak di masa depan kita kan? Ya. Dan di masa depan yang terpenting adalah kemampuan kreatif dan produktif daripada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa kreatif dan produktif di dunia teknologi dan dunia perubahan yang begitu cepat kalau institusi pendidikannya tidak inovatif, tidak mencoba hal-hal baru, dan kemungkinan besar ada beberapa hal yang akan gagal. Itunya namanya inovasi itu. Inovasi tanpa kegagalan itu bukan inovasi namanya. Ya. Jadinya bahwa konsep itu dibilang konsep konservatisme di dunia pendidikan itu seolah-olah suatu hal yang bisa menghadang perubahan atau kemampuan sekolah, kemerdekaan sekolah untuk mencoba hal-hal baru, itu buat saya menyeramkan sekali. Karena banyak orang tidak menyadari bahwa resiko terbesar di dunia pendidikan Indonesia adalah untuk diam di tempat saja. Itu adalah resiko terbesar. Ya, kalau pasien ini yang sekarang lumayan kritis tidak dibangunkan lagi, tidak diselamatkan dengan berbagai macam upaya yang bisa berbeda-beda di masing-masing sekolah, resiko pasien ini untuk masuk dalam koma itu sangat besar. Jadinya resiko terbesar adalah untuk diam di tempat, dan itu harus diyakini masyarakat. Gitu. Pada saat ini kita harus mencoba berbagai macam hal yang berbeda untuk menemukan resep dan jurus-jurus baru di dunia pendidikan kita, untuk membuka mata para guru, membuka mata para kepala sekolah, dan memberikan mereka kepercayaan diri untuk mengambil langkah-langkah sendiri. Makanya namanya guru penggerak, sekolah penggerak. Karena mereka secara otonomous, dan punya kemerdekaan dan motivasi untuk melakukan langkah-langkah sendiri, nggak pakai disuruh dulu, gitu loh, untuk mencoba metode yang baru. Gitu. Karena hanya dengan percobaan itulah mereka bisa mulai menemukan yang pas buat murid mereka, yang pas buat daerah mereka. Jadinya sulit. Ya. Dan kalau si formula baru yang pas itu ditemukan, itulah yang nantinya akan diterapkan secara sistemik, begitu kira-kira. Betul. Tapi ujung-ujungnya
semua mau kurikulum paling hebat kita pilih, mau membangun platform teknologi paling canggih, itu tidak akan ada gunanya kalau SDM guru kita tidak pada suatu standar yang cukup. Ya, yang paling penting dari semua ini adalah strategi manusia kita, bukan strategi teknologi, bukan strategi anggaran, bukan strategi kurikulum. Mas Ade, gini aja deh simpelnya. Mau kurikulum sejelek apapun, guru yang hebat akan memastikan pembelajaran yang baik terjadi dalam kelas. Itu saya jamin. Ya. Tapi kurikulum sehebat apapun, dengan guru yang tidak punya motivasi atau kemampuan untuk menginterpretasi kurikulum itu, tidak akan berhasil dampak positif dari kurikulum tersebut. Jadinya prerequisite daripada pembelajaran yang terpenting adalah kualitas SDM, yaitu kualitas guru. Sama-sama dosen. Nah, apa yang akan Mas Nadiem lakukan untuk itu? 3 hal. 3 program besar. 1, kita akan merubah filsafat pelatihan guru yang ada sekarang. Yang tadinya guru itu dilatih di suatu ruangan, kadang-kadang dibawa ke hotel, dikasih seminar, ada presentasi, lalu kita mengasumsi setelah dia mendapat paparan tersebut, mungkin dia workshop sedikit, pulang, ya ilmu sudah terserap, silakan pulang, Anda sudah di-upgrade. Ini harus kita ubah. Kita percaya bahwa pelatihan guru dan kepala sekolah yang sudah ada sekarang di dalam sistem pendidikan kita harus dilakukan di dalam suatu lingkungan sekolah sendiri. Jadinya muncullah konsep namanya sekolah penggerak, dan target kita adalah untuk menciptakan 10.000 sekolah penggerak dalam waktu 4 tahun ke depan ini. Sekolah penggerak itu akan menjadi bukan sekolah rujukan, bukan sekolah unggul, nggak ada hubungannya sama murid-muridnya mereka. Hubungannya adalah dengan kepala sekolah dan guru mereka itu dari guru penggerak. Dan mereka punya motivasi untuk mementor dan coaching guru-guru di sekolah-sekolah di sekitar dia. Jadinya pelatihan guru itu harus dilakukan di dalam sekolah. Bayangkan kalau kita melatih orang berenang di dalam ruang kelas. Ya. Gimana itu caranya? Gitu. Nggak mungkin kan? Kita harus melatih orang berenang di kolam renang, dan lebih baik lagi kita latih dia di laut. Iya kan? Lebih jago lagi dia bakal bisa buat berenang. Jadi inilah konsep sekolah penggerak sebagai training, institusi training yang hiperlokal. Dia akan mengadopsi dan melatih guru-guru di sekitarnya dia. Itu levelnya apa? Hiperlokal tuh kota atau apa, Mas? Iya, di masing-masing desa dan kabupaten. Oh, sejauh itu sampai desa? Ya iya dong, kalau komunitas pasti harus di sekitar dia. Nggak mungkin. Jadi kalau 10.000 sekolah secara otomatis, Mas Ade, itu bakal sampai ke level desa dan kecamatan. Jadi yang menentukan itu adalah sekolah penggerak pemerintah ya? Bayangkan saya misalnya di Bogor ada sejumlah sekolah penggerak, itu ditentukan oleh pemerintah, kemudian si sekolah penggerak itu yang bertanggung jawab untuk mengajarkan itu pada sekolah-sekolah lain. Betul, dan mengajarkannya bukan seminar-seminar dengan PowerPoint. Mengajarnya adalah yang mau dilatih guru-gurunya masuk ke dalam kelas, nonton guru melakukan tasnya, lalu dia mau observasi, lalu tukeran, lalu guru barunya ini yang melakukan suatu hal, lalu diberikan observasi dan diberikan kritikan dari guru yang lebih senior. Sama Mas Ade, kayak cara kita belajar main olahraga atau cara kita belajar main piano tidak ada bedanya. Mengajar itu adalah suatu skill, suatu craft. Dan itu kita hanya bisa lebih meningkatkan, mengupgrade skill kita kalau kita melihat dan dimentor oleh orang yang lebih jago dari kita. Sama aja kayak semua skill. Kayak saya tuh suka dulu dimentor sama CEO-CEO lainnya gitu. Sekarang saya dimentor oleh menteri-menteri yang sudah senior gitu. Dan tentunya Pak Presiden gitu. Jadi kita harus terus mendapatkan mengupgrade skill kita dengan sparring dengan orang yang lebih jago dari kita gitu. Nggak ada bedanya konsepnya, ngajar sama. Dan bukan cuma itu kan tadi ada 3 tadi berubah ya. Kedua adalah satu peran yang terpenting di dalam sekolah,
bukan dalam sekolah, di dalam seluruh sistem pendidikan kita. Peran terpenting, orang terpenting itu sebenarnya kepala sekolah, Mas Ade. Bukan Mendikbud, bukan dirjen, bukan pengawas, bukan kepala dinas. Yang paling bisa melakukan perubahan terbesar terhadap kualitas pembelajaran itu adalah kepala sekolah. Kami dengan meluncurkan program guru penggerak, itu adalah cara kami mengidentifikasi guru-guru yang sudah punya pengalaman, tapi bukan hanya guru yang baik, tapi guru yang punya motivasi untuk mementor guru-guru lain. Dan guru yang punya jiwa kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan manusia ya, bukan kepemimpinan administratif atau birokrasi. Kepemimpinan peningkatan SDM guru-guru di bawah dia. Ini nanti seleksi guru penggerak, harapan kita menjadi kriteria untuk menjadi kepala sekolah di depannya. Sehingga secara cepat kita bisa memastikan, bekerja sama dengan Pemda untuk memastikan bahwa orang-orang yang terbaik ini menjadi kepala sekolah dan mereka bisa menjadi change agent di dalam kultur sekolah tersebut. Itu kedua. Ketiga, 70.000 guru tiap tahun, guru PNS itu pensiun. Tiap tahun. Guru-guru baru yang masuk ke dalam sistem ini, yang dilatih melalui program namanya PPG, yaitu program 1 tahun setelah S1, Professional Training Program untuk menjadi guru. Ini harus kita revitalisasi. Baik dari tes masuknya, tes lulusnya harus berdasarkan praktek dan bukan teori. Dan lulusan-lulusan itulah yang baru berhak menjadi guru-guru di sekolah kita. Dan berarti kita harus mengekspansi jumlah program yang ada. Ya, tidak boleh dimonopoli saja sama hanya misalnya contoh hanya LPTK saja yang boleh melakukan ini. Harus banyak sekali program, tapi dengan uji kompetensi tes kelulusan yang terstandar agar ini bisa menjadi regenerasi bagi motivasinya benar. Purpose-nya bukan uang dan bukan stabilitas pekerjaan. Purpose-nya adalah untuk benar-benar ingin mengajar. Ketiga, mengerti teknologi. Keempat, dia punya kemauan untuk belajar lebih banyak. Jadinya guru-guru muda ini harus kita fasilitasi dan kita sebarkan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Itu kira-kira Mas Ade. Mas, untuk itu ini pertanyaan yang lazim diangkat orang ya. Sebetulnya guru-guru ini kesejahteraannya sudah cukup nggak sih Mas? Bisa dibilang, kalau ditanya apakah kesejahteraannya cukup, jawabannya saya rasa tidak. Banyak sekali guru-guru yang saat ini tidak menerima upah lain yang layak. Ya, guru-guru honorer yang mengajar baik di negeri maupun di swasta. Ya, dan ini merupakan menjadi suatu isu yang sangat rumit dan sangat kompleks karena di satu sisi pemerintah harus menjaga standar kualitas guru untuk kepentingan anak. Di satu sisi lain karena ketidakcukupannya guru, yaitu yang diluluskan misalnya dari program PNS, guru PNS, kepala-kepala sekolah terpaksa juga merekrut guru honorer tanpa standar yang jelas. Jadi ini merupakan suatu dilema yang terjadi, di mana pemerintah harus bisa mengimbangi dua kepentingan ini, kepentingan kualitas pendidikan kita, kepentingan volume kebutuhan guru. Ini bagaimana kita membalance-nya. Dan itu yang sedang kami rumuskan di kementerian untuk bagaimana kita bisa menggunakan anggaran untuk membantu kesejahteraan guru-guru dengan upah yang lebih layak tapi yang memenuhi standar minimum. Jadi itu parameter kita itu harus di situ. Dan itu harus menjadi posisi pemerintah yang strong gitu. Semua orang harus mendapat kesempatan untuk mendapat upah yang layak. Tapi kriteria kelayakan itu harus dikuatkan. Ya karena kalau guru-guru yang layak itu juga tidak pantas rasanya kalau tidak juga dipenuhi kesejahteraannya ya Mas ya. Sudah pasti. Dan itu ada program khususnya juga atau belum? Atau bagaimana Mas? Belum. Tapi tentunya itu menjadi salah satu kita punya tim khusus yang sedang
memilah-milih berbagai macam alternatif kebijakan dan strategi untuk bukan menyelesaikan ya, tapi untuk memitigasi masalah kesejahteraan guru di Indonesia, terutama guru honorer. Mas, Jadi ini salah satu yang mengambil banyak sekali waktu saya sebenarnya. Tapi karena sangat rumit, ini membutuhkan waktu untuk merancang strateginya. Mas, ini juga yang mungkin pertanyaan yang bikin kesal Mas Nadiem nih ya. Pertanyaan seperti ini. Mas Nadiem ini ingin melakukan transformasi yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Tapi ini kata orang yang sinis ya. Sebetulnya Mas Nadiem itu, Nadiem Makarim itu tahu apa sih? Memang dia tahu pendidikan, dia kan cuma mentang-mentang lulusan Harvard aja, dia ditunjuk oleh Pak Jokowi. Jawaban Mas apa? Ya, pertama saya tidak dipilih oleh Pak Jokowi karena pengetahuan saya di bidang pendidikan ya. Itu Pak Jokowi cukup jelas kenapa beliau memilih saya. Dia memilih saya karena saya adalah terbukti menurut beliau terbukti melakukan terobosan secara struktural dan mengerti apa yang harus kita antisipasi di dunia masa depan. Jangan lupa ya, sektor pendidikan adalah satu-satunya sektor yang orientasinya nggak bisa sekarang. Orientasinya harus masa depan. Jadi saya bukan dipilih Pak Jokowi, jadi jawaban saya untuk kritikan itu, saya mohon maaf, tapi saya tidak dipilih karena pengalaman saya di dunia pendidikan, yaitu ya tidak ada pengalaman di dunia pendidikan. Tapi pengalaman saya melakukan perubahan terhadap suatu sektor secara fundamental, itu saya sangat pede dengan kemampuan saya gitu. Dan itulah alasannya kenapa Pak Jokowi memilih saya. Mas Nadiem. Dan ya, silakan. Dan selama saya di sini, salah satu hal yang sangat membantu saya adalah saya punya tim yang luar biasa. Dan tim itu mengajari saya setiap hari mengenai dunia pendidikan, mengenai pro dan kontra dari semua keputusan yang ada. Dan setiap hari itu saya belajar lebih lagi. Jadi makanya saya bisa misalnya ditanya sama Mas Ade mengetahui strategi-strategi pendidikan baik di sini dan di dunia, dan saya punya banyak sekali resource di luar negeri dari menteri-menteri pendidikan lainnya dari negara-negara yang pendidikan sistemnya jauh lebih maju dari kita, memberikan saya berbagai macam butir-butir informasi dan kebijaksanaan gitu. Jadinya saya sangat beruntung untuk bisa mendapat network itu dan tim internal yang lumayan hebat sih. Saya beruntung. Yang disebut tim internal ini adalah teman-temannya Mas Nadiem atau orang-orang lama di Depdikbud atau bagaimana Mas? Kombinasi dong, seperti semua tim yang hebat harus kombinasi. Jadi kombinasi antara yang lebih muda-muda, milenial, kira-kira 50% gitu. Ada yang lebih muda-muda, ada baru milenial. 50% adalah yang terbaik dari dalam internal, yang sudah lama melakukan berbagai macam perjuangan internal di Kemdikbud. Ini dua, yang senior dan yang junior, ini percampuran antara dua tipe atau profil pemimpin di eselon 1 saya ya, yang satu di bawah saya, itulah yang menciptakan dorongan perubahan. Jadi si formula-formula yang ditawarkan oleh Mas Nadiem itu pada dasarnya adalah hasil dari brainstorming atau rame-rame dibicarakan dan kemudian Mas Nadiem mengambil keputusan. Jadi bukan datang dari sesuatu di luar itu ya? Ya bukan, itu datang dari berbagai macam unsur dan tentunya pakar-pakar pendidikan di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Artinya saya nggak menciptakan strategi baru. Yang benar-benar, tapi yang agak berbeda di Indonesia adalah cara mengimplementasinya. Itu sangat spesifik ke Indonesia. Ya itu apa? Kita punya struktur politik yang spesifik, kita punya struktur otonomi daerah yang spesifik. Kita punya metode, kita punya norma-norma kebudayaan yang spesifik, itunya agak beda-beda dikit di Indonesia. Jadinya cara kita mengimplementasinya itu khusus buat Indonesia. Tetapi apa yang mau kita achieve itu ya sama reformasi pendidikan dunia yang lainnya gitu. Ini nggak ada rahasia apa yang harus terjadi. Sulitnya itu melakukannya. Makanya semuanya melakukan reformasi pendidikan di luar negeri banyak yang gagal juga. Mayoritas gagal melakukan reformasi karena memang
luar biasa tantangan merombak suatu sistem yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun dan belum mengalami perubahan fundamental. Mas Ade masih ingat waktu sekolah di SD? Masih ingat? Ya. Kalau Mas Ade masuk ke SD hari ini, Mas Ade pasti masih merasa familiar loh. Oke. Nggak ada perubahan ya, Mas? Bukan nggak ada perubahan, tapi kalau kita masuk ke kelas SD sekarang sama kelas SD waktu saya atau Mas Ade itu masih di SD, mungkin masih kisi-kisinya ya masih secara umum sama. Tapi kalau kita masuk ke rumah sakit pada waktu Mas Ade masih SD sama sekarang, kalau kita masuk ke perusahaan, kalau kita masuk ke pabrik, itu pasti perubahannya sangat besar. Nah, inilah tantangan di dunia pendidikan. Luar biasa, resistensi dan konservatisme di dunia pendidikan, bukan hanya di Indonesia, di dunia, terhadap perubahan. Padahal dunia berubah, dunia tidak peduli dengan sistem pendidikannya. Dunia akan terus berubah, dan sistem pendidikan yang harus mengejar terhadap apa yang kita rencanakan atau kita antisipasi 10-20 tahun ke depan. Mas, resistensi kalau di Indonesia itu, kalau boleh disebut, terbesar datang dari mana? Nggak ada spesifik. Dan nggak semua resistensi itu manusia ya. Oh, oke. Saya ulang lagi tuh. Nggak semua resistensi itu manusia. Bisa juga. Ada yang namanya resistensi intrinsik dari sistem. Jadinya jumlah regulasi administratif, kebutuhan administratif, jumlah layer-layer birokrasi yang sudah terbangun dalam sistem itu, semuanya menciptakan suatu systemic inertia namanya. Kalau bahasa engineeringnya tuh systemic inertia. Jadi kayak berat. Ya. Udah jadi sistem lah ya. Betul. Jadi bukan salahnya satu grup manusia, satu kelompok, atau satu pihak dalam itu. Tapi sistemnya sendiri untuk bisa menggoyangkan itu dan bergerak ke arah yang berbeda. Kayak kapal tanker. Kapal tanker itu bisa berapa lama itu untuk berganti arah. Iya kan? Sistem pendidikan di Indonesia dan di dunia itu seperti itu. Jadinya sangat sulit. Nggak bisa kita pilih satu pihak. Seluruh sistemnya itu sangat sulit dan berat untuk menggerakkan arahnya. Jadi kadang-kadang kita harus melakukan lompatan-lompatan. Masa saya cuma tinggal hampir 4 tahun lagi. Itu waktu yang sangat sedikit. Itu kayak 1 detik di dunia reformasi pendidikan. Jadinya apapun yang saya lakukan dalam waktu ini harus ada dampak yang permanennya. Nah itu, jadi harapan tidak mungkin dalam waktu 4-5 tahun akan ada transformasi pendidikan. Itu saya mohon maaf kalau yang mengharapkan itu tidak mungkin. Yang mungkin terjadi, dan itu yang kami harapkan, adalah ada suatu tipping point. Ada suatu perubahan yang terjadi yang tidak bisa dikembalikan. Bibit perubahan sudah tertanam dan sulit sekali untuk mengembalikannya. Jadi goal saya di Kementerian untuk mencapai visinya Pak Presiden SDM unggul adalah untuk menanamkan bibit perubahan, seed of change, critical mass di sekolah-sekolah dan unit pendidikan kita dan perguruan tinggi kita yang nggak bisa dibalikan nanti. Itu aja sih harapannya. Tapi kan tadi beberapa contoh Mas Nadiem itu lumayan revolusioner kan, yang BOS, yang ujian akhir, yang perampingan kurikulum, itu kan artinya dengan langkah-langkah yang bukan drastis ya, yang berani, itu bisa berubah kan Mas? Bisa. Dan itu yang kadang-kadang isu-isu yang menjadi pro dan kontra itu sebenarnya tidak membahas isu-isu perubahan fundamental yang telah terjadi selama ini gitu loh. Jadi kalau saya suka juga agak sedikit terkejut waktu ada mungkin ya beberapa ya, nggak semua, tapi yang membilang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kemendikbud gitu selama 9 bulan kemarin. Lalu saya juga suka bingung. Ini pertama kalinya di sejarah Indonesia ujian nasional itu dihilangkan. Ya. Itu aja ya, itu aja suatu revolusi buat saya ya. Ya. Lihat standar berpuluh-puluh tahun itu dan dihilangkan, udah tidak lagi menghukum siswanya, tapi sekarang mengakses sekolahnya.
Ya, jadi itu merupakan totally secara fundamental itu berubah konsep bagaimana kita mengukur itu. Contoh zonasi, saya kasih contoh kedua, zonasi sekarang, yaitu memang program yang telah ditentukan sebelum saya, jadi saya nggak bisa mengambil full credit, tapi diimplementasikan secara whole selama saya menjadi menteri. Memang banyak pro dan kontra dengan berbagai macam transisi ini dan harus kita terus sempurnakan, tapi diam-diam ini ada suatu silent revolution yang terjadi. Untuk pertama kalinya, anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah tidak terdiskriminasi, tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Tapi tentunya, sekali lagi, media tidak ada yang menginterview orang tua dari sosioekonomi rendah, bahwa sekarang anaknya yang tadinya karena diseleksi berdasarkan nilai UN, dan UN sangat simpel, untuk mau mendapatkan UN angka yang jauh lebih tinggi, dibimbelkan saja anak, dan itu pasti mendapat angka yang lebih tinggi. Dan bagi yang tidak mampu membimbelkan anaknya, itu mereka pasti dapat yang lebih rendah. Makanya waktu PISA membandingkan sosioekonomi anak di swasta dan di negeri, semua anak-anak dengan kemampuan menengah ke atas, kemampuan ekonomi menengah ke atas itu ada di negeri. Anak-anak kita di sekolah swasta itu adalah yang sosioekonominya menengah ke bawah. Itu udah jelas. Jadi untuk pertama kalinya, anak-anak yang kurang mampu mendapat kesempatan yang fair untuk mendapat edukasi yang disubsidi oleh pemerintah. Dan bukan yang harus bayar iuran di swasta. Ini kayak nggak dibahas. Ini sekali lagi revolusi yang menurut saya cukup revolusioner. Perguruan tinggi. Kapan di sejarah Indonesia pertama kalinya 25% daripada waktu seorang mahasiswa S1, 25%, 2 semester bisa dilakukan di luar kampus dan mendapatkan full credit. Itu adalah perubahan fundamental daripada konsep apa yang kita maksudkan dengan konsep mendapat S1. Bukan hanya menurut saya itu inovatif buat Indonesia ya, itu menurut saya inovatif buat dunia. Gitu. Jadinya ada berbagai macam hal seperti tadi transfer bos pertama kali melakukan langsung. Iya, melakukan RPP yang tadinya 10 halaman menjadi 1 halaman. Apa itu RPP, Mas? RPP itu lesson plan requirement guru-guru kita yang tadinya kerjaannya terus mengupload RPP yang sampai 10-15 halaman, begitu ribut, sekarang disimplify menjadi 1 halaman. Kebijakan kita itu kayaknya kecil, tapi dampaknya kepada guru, dampaknya kepada waktu yang mereka bisa spend untuk anak-anaknya itu sangat besar gitu. Jadi itu sebuah kebijakan dari kementerian ya, bahwa RPP itu nggak perlu 10 halaman, jadi 1 halaman. Betul. Wow. Jarang dibahas. Yang bahas cuman ya guru-guru yang sekarang mengapresiasi kebijakan itu. Jadi hal yang sifatnya grassroots dan secara fondasional merubah ke sistem pendidikan kita yang mungkin dirasakannya baru nanti ya, tapi sekarang ini udah banyak yang merasakan. Mohon dibicarakan gitu loh, kepala sekolah yang menerima uang, orang tua yang tadinya nggak punya kesempatan masuk sekolah negeri sekarang bisa, dan lain-lain. Itu menurut saya ya nggak apa-apa lah, saya senang dikritik, tapi jangan negate ya, jangan menegasi, jangan menghiraukan hal-hal yang telah dilakukan Kemendikbud dan pemerintah pusat, tentunya dengan kemitraan berbagai macam menteri yang mendukung saya dan Pak Presiden sendiri tentunya, pendukung terbesar gitu. Jadi itu aja sih argumen saya, kita fair dong. Iya. Mas Nadiem, saya cuma tiba-tiba teringat ketika tadi Anda mengatakan soal zonasi, itu bukannya justru kemarin di Jakarta rame tuh yang usia, dan itu gimana sih sebetulnya Mas? Itu kebijakan siapa? Itu permennya, aturan policy untuk bagaimana dan menggunakan kriteria apa, itu memang datang dari pusat. Daerah yang berhak mengimplementasikannya, dan tergantung daripada seberapa jomplang demand dan supply, dia akan terus turun menggunakan kriteria yang berikutnya. Di Jakarta, karena demand kejomplangan itu terbesar, Mas Ade, itu yang makanya masalah umur itu menjadi hal yang sangat terlihat. Padahal itu kriteria nomor berapa gitu loh. Dari Boleh dijelasin Mas, gimana ada demand jomplang?
esensi zonasi itu adalah kalau anak itu tinggal di dekat sekolah itu dia harusnya dapat. Tapi kalau masih tidak cukup dengan itu, masih harus ada satu filter lagi. Itu salah satu filter terakhirnya adalah dengan batas umur. Jadinya yang tua dulu. Ya, jadi itu yang menciptakan suatu tensi atau keresahan bagi orang tua yang mungkin anaknya belum sampai umur tapi dia ingin sekali masuk sekolah negeri. Padahal tadi menurut Mas Nadiem itu usia sebenarnya hanya variabel kesekian gitu misalnya. Betul, itu satu dari berbagai macam variabel. Tapi itu kan yang dibawa di media. Seolah anak umur tertentu nggak bisa masuk sekolah negeri, gitu kan. Tapi itu real terjadi kan, Mas? Memang, karena di area di mana terlalu over demand. Gitu. Jadi saya bukan antara kami dan Pemda DKI itu terus berkoordinasi untuk memastikan semua anak dapat sekolah. Tapi nggak semua anak bisa masuk sekolah negeri. Dan itu realitanya dengan sistem zonasi. Memang itulah kebijakannya yang kita lakukan untuk membiarkan fair akses. Yang tadinya dibilang UN itu fair, ternyata tidak fair. UN itu malah yang sangat mendiskriminasi terhadap yang sosioekonominya rendah. Itu Mas Ade. Jadinya ini memang periode transisi, kita akan terus perbaiki sistem zonasi dan tidak sempurna sama sekali. Implementasinya sangat ada berbagai macam tantangan di lapangan yang harus kita perbaiki. Tapi tanpa kita melalui proses ini, satu dampak positif daripada kita bersusah-susah melakukan zonasi ini adalah sekarang ketahuan secara jelas di mana daerah-daerah yang kekurangan sekolah, Mas Ade. Berbagai macam daerah di Jakarta sekarang punya perencanaan membangun sekolah di area mana, di mana, karena semua datanya untuk pertama kalinya kelihatan dan transparan dan jelas. Oh, ternyata kabupaten ini kekurangan X SMA, kekurangan X SMP, gitu. Baru kelihatan dengan sistem seperti ini. Mas, mengerikan nggak sih bahwa ini baru diketahui sekarang, petanya baru teridentifikasi sekarang, after all these years? Itu bukan salahnya siapa-siapa sebenarnya, Mas Ade. Di semua isu di pemerintahan kita itu bukan hanya di pemerintahan tapi di seluruh kalangan masyarakat adalah data. Data kita ini tidak selalu akurat. Dan ini adalah bukan hanya bukan hanya salahnya pemerintah bahwa data ini, tapi dari sisi struktur ekonomi kita, di mana section atau bagian sangat besar daripada ekonomi kita itu informal, Mas Ade. Inilah makanya kenapa pendataan kita itu tidak selalu akurat. Gitu. Jadinya ini harus kita solusinya tentunya teknologi dan juga proses. Gitu untuk terus mengupdate ini. Jadinya kita dari dulu sudah tahu kira-kira di mana area-area yang membutuhkan sekolah lebih banyak. Tapi belum spesifik per berapa jumlah siswa yang mencari sekolah di spesifik di misalnya di RW itu. Ya kan? Sampai segitu granularnya dan hanya dengan proses ini kita memfilter yang tadinya kita cuma tahu misalnya di area kabupaten, di level kabupaten, sekarang kelihatan sampai lebih spesifik. Gitu. Pemda yang mengetahui sekarang. Ya. Mas, ini soal mungkin agak belok sedikit, pindah sedikit. Soal pendidikan dan kaitannya dengan radikalisme, Mas. Ini banyak orang mengatakan bahwa yang paling menakutkan di Indonesia ini adalah benih-benih radikalisme itu sudah diajarkan dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Mendikbud sekarang ini, Mas Nadiem dan kawan-kawan di sana punya kepedulian dan punya rencana melakukan langkah-langkah tertentu nggak? Kami di Kemdikbud telah kita menentukan bahwa ada 3 dosa besar di unit pendidikan kita yang akan kita serang satu persatu. 3 dosa besar itu adalah adalah intoleransi. Ya, bisa dibilang ada yang melabel itu radikalisme dan lain-lain, tapi konsep intoleransi itu bisa bukan hanya agama. Ya kan? Bisa suku, bisa ras, bisa macam-macam. Intoleransi terhadap perbedaan. Ya. Satu adalah intoleransi, kedua adalah bullying, perundungan, ketiga adalah kekerasan seksual.
yang sangat berhubungan dengan gender, kesetaraan gender. Ya, ini tidak terpisah dari kesetaraan gender. Itu yang ketiga. 3 dosa ini kami akan dan sedang merancang suatu strategi di perguruan tinggi dan juga untuk di dasar dan menengah untuk bisa benar-benar mengencangkan enforcement, compliance, dan perubahan mindset terhadap poin-poin ini. Tentunya ini akan makan waktu panjang. Perubahan budaya itu tidak mudah. Tetapi strukturnya seperti itu. 3 dosa tersebut, kita menyebutnya 3 dosa karena waktu itu saya di interview dan saya mencari terminologi gitu. Tentunya programnya belum tentu namanya 3 dosa. Tapi biar masyarakat bisa mengerti bahwa ini adalah tiga tindakan yang tidak bisa ada toleransinya sama sekali dalam unit pendidikan kita. 3 deadly sins lah ya. Mudah-mudahan ini jangan sampai sebelum Mas Nadiem udah pindah ke posisi lain ini belum selesai ya Mas? Insya Allah tidak ada. Insya Allah bisa tercapai dalam 4 tahun ke depan. Nggak tahu, tapi kalau misalnya dipindahkan ya terserah Pak Presiden. Jangan. Udah bener banget lah Mas Nadiem di sini. Ini soal terobosan lain. Ini kita bicara perguruan tinggi sebentar. Jadi gini, ini ada banyak pihak yang barangkali saya nggak tahu Mas Nadiem tahu atau enggak. Di perguruan tinggi kita itu sekarang untuk bisa menjadi doktor, Anda harus menulis di jurnal internasional yang terindeks kan. Dan ini terjadi, ini menghambat di seluruh Indonesia. Sehingga terjadi penumpukan tuh di level ketika orang mau menjadi dokter. Mas Nadiem punya rencana tertentu nggak mengenai kesulitan ini? Iya, itu satu dari puluhan kesulitannya, Mas Ade. Di tantangan di perguruan tinggi. Itu adalah salah satu tantangan bagi dosen kita yang mau mencapai progression di dalam karirnya dia. Esensinya, saya nggak bisa bilang kebijakan spesifik apa untuk mengatasi isu ini. Saya kasih prinsipnya aja ke Mas Ade, karena ini semua akan menjadi bagian dari revisi ketentuan kebijakan karir dosen dan kinerja perguruan tinggi. Ya, ini ada satu paket yang saya belum boleh kasih detailnya. Oke. Tapi kira-kira prinsip dasarnya adalah yang terpenting daripada baik publikasi, research maupun riset dan publikasi itu adalah satu adalah pengakuan, masih penting, memang pengakuan internasional paling penting, tapi untuk yang research terutama adalah penerapannya. Apakah hasil riset itu menghasilkan suatu produk, inovasi di dunia yang real apa tidak? Atau kebijakan hasilnya tentunya, policy atau apa. Harus ada nyata bahwa ada konsumsi dan makna atau manfaat di luar dunia akademik. Itu kita harus menarik dulu pendulumnya ke arah sana agar relevansi, poinnya adalah relevansi ke dunia luar itu terjamin sehingga kita bisa menyelesaikan misi Tridharma perguruan tinggi kita. Masalah Scopus kami sudah mendengar dari berbagai macam pihak bahwa ada berbagai macam tantangan finansial, ya kan, dari untuk mendapatkan itu juga ketidakjelasan kadang-kadang standar pemilihan kriterianya dan lain-lain. Dan itu tentunya akan menjadi bagian dari turunan dari performance scorecard-nya perguruan tinggi yang kita bahas. Karena itu dulu, kita sekarang harus menentukan apa yang kita maksudkan dengan kinerja di perguruan tinggi. Baru itu akan turun di unit dosen dan karir mereka. Saya pikir akan banyak yang setuju tuh Mas, bahwa penilaian tidak ditentukan oleh apakah dia dimuat atau tidak di jurnal internasional, tapi tadi itu ada hubungannya tidak dengan dunia nyata, dengan policy, atau ya kinerja diukur dari sana. Tapi karena ada masalah itu Mas, jadi orang kuliahnya kan sebenarnya maksimal 5 tahun lah kira-kira, atau 4 atau 5 tahun. Dan dia harus bayar terus. Tapi ketika dia tidak lulus di jurnal internasional, akhirnya dia nggak terhambatnya karena itu. Dan dia harus bayar. Dan itu kan tidak terjadi di negara lain ya Mas ya? Ya.
Mas, ini barangkali pertanyaan penutup nih, kaitannya sama pribadi Mas Nadim ya. Mas Nadim ini justru sekarang setelah pembicaraan ini saya merasa kok beda banget dengan anggapan bahwa orang ini nih orang Harvard yang nggak ngerti Indonesia. Justru sebaliknya barangkali ya. Tapi Mas Nadim ini kan memang sekolahnya sekolah di luar terus ya Mas. Tadi SD Al-Izhar, terus kalau nggak salah keluar kan? Iya, saya tapi SD di Al-Izhar ya. Terus ke New York, kemana ke? Ke New York 2 tahun, habis itu di Singapura, di asrama di Singapura di International School selama 4 tahun, lalu Amerika lagi buat kuliah. Oke, tapi kok bisa kenal Indonesia Mas? Dan paham betul persoalan-persoalan bangsa ini tuh apa sebenarnya? Boleh nggak saya menjawab pertanyaan itu dengan analogi pengalaman saya sebelum menjadi menteri? Silahkan. Semua orang di Indonesia menggunakan ojek selama itu. Tapi dari pengalaman saya dari luar negeri dengan melihat berbagai macam model-model inovasi yang ada, waktu saya pulang ke Indonesia dan saya setiap hari naik ojek. Bisa karena punya perspektif dari luar, saya bisa melihat ojek itu bukan sebagai suatu sektor informal yang tidak bisa dipercaya, yang mungkin nggak legal dan lain-lain. Persepsi masyarakat sebelum adanya revolusi ojek online. Tapi saya bisa melihat ojek itu sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang luar biasa valuable-nya, berharganya. Karena produktivitas dia di situasi seperti Jakarta dan sekarang di seluruh Indonesia dan sekarang terbukti di seluruh Asia Tenggara, itu luar biasa jasa dan value nilai dari mereka. Nah, cuman karena saya punya banyak pengalaman di luar negeri, itu menurut saya bukan suatu kelemahan. Saya bisa melihat sistem pendidikan Indonesia bukan hanya dari perspektif orang yang telah mengalami sistem pendidikan di sini. Tapi saya telah mencoba sistem pendidikan Singapura, waktu TK saya di Australia, waktu SMP di Amerika, dan saya pernah di London 1 tahun juga. Saya mengambil global perspektif berbagai macam sistem pendidikan untuk bisa melihat sistem pendidikan kita dari sudut pandang global dan dari sudut pandang juga lokal, dua-duanya gitu. Jadinya mendapatkan perspektif yang berbeda gitu. Jadi saya memang ada banyak yang harus saya pelajari mengenai sistem pendidikan kita, dan itulah fungsinya tim saya yang sangat hebat. Tapi menurut saya pengalaman saya di luar negeri itu memberikan saya tambahan insight, tambahan perspektif untuk bisa melihat yang mungkin kalau kita dari dalam rumah sulit melihat, gitu loh. Ya kan, kalau misalnya rumah kita agak berantakan, kita suka nggak sadar kan, Mas Ade. Tapi kadang-kadang ibu kita datang lalu bilang ini kok berantakan banget ya, kita baru sadar, oh iya ya, gitu. Jadi mendapatkan perspektif luar atau yang telah mengalami mungkin perspektif atau sistem pendidikan yang berbeda, itu buat saya sangat penting buat saya untuk bisa melihat kita ini mau kemana sistem pendidikannya gitu. Gitu kira-kira Mas. Ya Mas Nadim nih manusia global kali ya, bisa dibilang begitu. Tapi Mas ngomong-ngomong katanya Mas Nadim nih pinter ngaji. Enggak. Pasti ada yang bilang sama Mas Ade khatam Quran. Pernah khatam Quran ya? Iya. Iya, waktu di Al-Izhar. Sama juara azan waktu. Serius Mas? Iya, juara azan waktu kelas Oke. SD. Nanti barangkali Depdikbud nih kalau ada azan sholat. Oh, jangan. Suaranya udah gak semerdu sebelumnya. Oke, Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri Dikbud. Terima kasih sekali udah mau ngobrol dengan kita semua. Ini betul-betul saya yakin teman-teman juga itu belajar banyak dari sini, dan kayaknya memang nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung. Kita harus mendukung apa yang dilakukan Mas Nadiem karena ini menyangkut pendidikan buat bangsa ini, buat anak-anak saya, buat anak-anak teman-teman penonton dan seterusnya.
Jadi Mas Nadiem semangat terus, jangan sakit, kita sepenuhnya dukung Anda. Penonton Cokro TV, terima kasih. Mas Nadiem, terima kasih.